Kembali berjumpa lagi dengan saya Romo Didik Susanto SCY yang tinggal di Paroki Barnabas Rasul di Pamulang. Saudara-saudariku, patutlah bersyukur hari ini kita sehat, masih hidup, masih dipercaya Tuhan untuk melanjutkan hidup kita. Dan saudara-saudariku yang sedang sakit masih harus berjuang dalam situasi yang sulit menghadapi berbagai hal, entah itu juga tugas dan tanggung jawab terutama di garda depan dalam penyembuhan, dalam perjuangan untuk menanggulangi virus corona ini. Tetap semangat, tetap berpengharapan pada Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara-saudari semua. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 23 Juli, pekan biasa ke-16. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, ia akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang mengisahkan di mana Yesus masih membahas lagi mengenai perumpamaan tentang tanah dan benih yang ditaburkan. Pengalaman kita, saya yakin saudara-saudari pernah mengalami bagaimana merawat benih yang ditaburkan atau yang ditanamkan di tanah. Yesus membahas mengenai tanah. Ada tanah yang tadi dikisahkan, ada yang bebatuan, ada yang banyak durinya, ada yang subur, dan benih itu jatuhlah di 3 jenis tanah itu. Kalau keseharian kita bisa melihat, saudara-saudari, bahwa ketika kita melihat tanaman yang subur, entah itu bunga, entah itu tanaman pangan, kita akan mengagumi, waduh subur sekali ya, bagus, syukur-syukur boleh minta gitu. Kita mengagumi. Ketika ada misalnya padi, dulu ketika saya masih kecil, masih di Belitang sana, sawah-sawah menghijau, apalagi kalau sudah siap panen itu kita sudah senang sekali. Tetapi saya tidak merasakan bagaimana proses untuk menghasilkan padi yang baik, padi yang hijau, menguning dan padinya bagus. Tetapi bapak saya yang berjuang untuk pertama mengolah tanahnya, menanamnya, dan memberikan pupuk, merawatnya. Itu yang paling penting sebenarnya, dibanding dengan mengagumi betapa hijaunya tanaman ini, betapa suburnya, tetapi belum tentu bisa mengalami atau merasakan bagaimana proses untuk menanam, mencangkuli tanah itu. Maka Yesus membahas mengenai perumpamaan tanah yang cocok, yang diharapkan sebagai pengikut Kristus
ketika sungguh-sungguh mau menerima sabda Allah. Saudara-saudariku, ternyata Yesus memberikan perumpamaan mengenai benih yang ditaburkan di tanah. Yesus mengajarkan kepada para rasul pada waktu itu, terutama kepada para pendengarnya waktu itu, bahwa ternyata sabda Allah ini ditaburkan kepada semua orang. Benih ditaburkan di tanah, entah itu tertabur sendiri atau memang sengaja ditaburkan. Yesus tidak membahas mengenai benih apa, tetapi benih yang di sini adalah yang dimaksud adalah mengenai sabda Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bukan jenis tanahnya yang dibahas oleh Yesus yang lebih penting, tetapi untuk menghasilkan tanah yang subur, karena sabda Allah ini akan tumbuh subur di tanah yang memang baik, tadi dikatakan di sana. Maka hasilnya tadi jelas, ada yang 10 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, dan sebagainya. Intinya itu menjadi berbuah lebat. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika jenis tanah yang ada di sekitar kita mungkin sedang padas, atau pas saat banyak batunya atau banyak durinya, apakah kita hanya akan tinggal diam saja? Ya sudahlah, tanahku itu memang seperti ini. Tetapi dibutuhkan di situ adalah kesediaan, kesungguhan untuk menjadikan tanah-tanah itu yang ada batunya disingkirkan, yang ada durinya dibuang, diolah, dicangkul, bahkan dibajak. Itu tidak mudah, saudara-saudariku. Tetapi itulah proses yang penting yang sungguh-sungguh dituntut oleh Tuhan Yesus. Tanah itu siapa? Tanah itu apa? Tanah itu adalah diri kita. Karena yang dimaksud dengan benih itu adalah sabda Allah. Sabda Allah yang sering kali kita dengar, atau paling tidak sungguh-sungguh kita pernah mendengarnya. Tetapi tanah hati kita, tanah diri kita, itulah yang paling penting untuk disiapkan bagi hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita dengan jujur dan dengan rendah hati, sungguh-sungguh dengan rahmat Tuhan, kita mencangkuli diri kita, mengolah diri kita, meskipun itu sakit, meskipun itu berat, meskipun itu sungguh-sungguh ketika kita mau masuk dalam diri kita, mau masuk dalam kelemahan kita, menyadari kelemahan kita, itu berat, saudara-saudari. Kalau melihat kelemahan orang lain itu mudah. Kalau melihat kekurangan orang lain itu mudah. Kalau mau menasihati, membentuk orang lain itu mudah. Tetapi kita mencangkul diri kita, merawat iman kita, bahkan kalau bisa kita mengalahkan keegoisan diri kita, kekeras kepalaan diri kita, kecuekan, kemalasan, kelemahan, kekhawatiran yang ada dalam diri kita, itu berat, saudara-saudari. Maka mari kita dengan tekun mengikuti proses. Tuhan senantiasa setiap hari memproses dalam diri kita apa yang dari hari ke hari kita sadari bahwa itu kelemahan. Dengan rendah hati, rahmat Tuhan akan mengubah hidup kita agar menjadi tanah yang subur bagi sabda Allah.